Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Natasha, dan dengan rekan-rekan saya yaitu Citra Kalarita, Lulu Kavita, dan Tika Alvina Tamalasari. Di sini kami akan berdiskusi mengenai soal dari budaya dan nilai etika teori organisasi. Mungkin bisa langsung dimulai dari soal pertama. Kepada rekan saya persilakan. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Jawaban dari saya, adapun nilai-nilai budaya organisasi diterjemahkan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, slogan atau moto organisasi, tujuan umum organisasi, dan prinsip-prinsip menjalankan usaha. Pimpinan organisasi perlu membuat acara rutinitas antara lain rapat-rapat rutin, rekreasi bersama, olahraga bersama, dan beribadah bersama. Dalam berorganisasi, pemimpin dapat memberikan contoh atau teladan yang ditunjukkan kepada karyawan untuk ditiru. Pimpinan organisasi juga perlu memberikan penghargaan atau penilaian kepada karyawan sebagai bentuk timbal balik yang terjadi sebagai bahan untuk pertimbangan dan perbaikan ke depannya. Sekian, apa ada yang mau menambahkan dari teman-teman semua? Dari saya sih cukup jelas penjelasannya. Dari saya juga cukup jelas. Baik, bisa dilanjut ke nomor selanjutnya. Baik, soal nomor 2 yaitu apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi. Nah, kelebihannya yaitu meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi dan perilaku karyawan. Dan kelemahannya, hambatan terhadap perubahan, kemudian hambatan terhadap keanekaragaman, dan hambatan terhadap penggabungan dan akuisisi pengambil alihan. Mungkin cukup, apa ada tambahan? Saya mau menambahkan bahwa bertambahnya jumlah anggota organisasi juga melahirkan subkultural untuk menghadapi sulitnya koordinasi dengan sumber daya manusia yang membengkak ini. Diciptakannya lapisan atau layar tambahan dalam hierarki sehingga rentang kendali atau span of control manajer tetap sesuai. Subkultural sendiri dapat memperlemah dan mengganggu budaya organisasi jika terjadi konflik dengan budaya yang dominan, yaitu nilai-nilai inti yang dianut dan merupakan kontribusi nilai-nilai dari sebagian besar anggota organisasi. Dominan kultur merupakan kepribadian organisasi secara keseluruhan yang membedakan dengan organisasi lain. Sekian cukup. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, apa yang Anda pahami tentang modal sosial, organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan organisasi perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial rendah? Yang pertama, modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan sosial,
kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif. Apakah Ida ingin menambahkan? Izin menambahkannya untuk contoh perusahaannya. Yang pertama, perusahaan yang memiliki modal sosial yang tinggi, yaitu perusahaan yang berdasarkan atas sikap saling terbuka, saling percaya, jujur, dan saling pengertian. Lalu perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah, yaitu perusahaan yang tidak adanya sikap saling percaya dan tidak berpikir positif, serta tidak terbuka antar karyawan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan tidak bisa berkembang. Cukup dari saya, mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan. Dari saya cukup. Baik, kalau gitu langsung aja saya ke soal berikutnya, nomor 4. Pertanyaannya, apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budayakan? Jelaskan. Budaya birokrasi akan kurang berorientasi daripada budayakan karena budayakan menciptakan lingkungan kerja yang cenderung ramah dan bersahabat. Situasi ini akan membuat seluruh karyawan perusahaan dianggap seperti satu keluarga besar yang sedang melakukan kolaborasi dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa budayakan lebih berorientasi daripada budaya birokrasi. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, bisa menambahkan. Saya setuju dengan jawaban Putri Natasha, karena di lingkungan kerja yang ramah dan bersahabat akan membuat karyawan juga lebih merasa nyaman saat bekerja. Terima kasih, Citra. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya cukup. Dari saya cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang menambahkan, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya nomor 5. Mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan exit? Jelaskan. Jawaban dari saya, budaya organisasi yang ada dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Pemahaman budaya yang berbeda memberikan, maka di sini pemimpin dituntut dapat berubah dan beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Dengan berkomunikasi secara simbolis, maka kita dapat belajar dengan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi yang memuat ekspresi personal, mengkomunikasikan pandangan dan ide manusia, sosial, dan fisik. Ketiganya bertujuan untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan manusia. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban tadi? Izin menambahkan ya. Kepemimpinan berbasis nilai memberikan sebuah nilai kepada semua pekerja di mana nilai tersebut dapat diterapkan oleh para pekerjaannya juga. Jadi nilai tersebut juga meningkatkan kekompakan dan kemauan mereka untuk bekerja. Mungkin dari saya cukup segitu. Baik, terima kasih Putri. Teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Boleh dilanjut ke nomor selanjutnya.
Maaf, ada kendala sinyal tadi. Saya lanjutkan untuk nomor 6. Apakah Anda menyadari situs di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika seperti didorong untuk melembangkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima dalam perusahaan? Jelaskan. Menurut saya belum. Tetapi jika saya atau siapapun yang saya kenal melakukan atau mengalami hal tersebut, menurut saya itu adalah dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan. Lingkungan dapat berpengaruh individu untuk melakukan tindakan atau mengalami perubahan moral, tergantung pada kondisi lingkungan di mana individu tersebut berada. Apakah ada yang mau menambahkan? Dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Baik. Untuk nomor 7 bisa dilanjutkan. Nomor 7, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Kesetaraan penting untuk pembelajaran serta mengeksplorasi kemampuan para karyawan. Dari kesetaraan, pola pikir yang kreatif akan tercipta pada tiap karyawan sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kesetaraan yang berupa apresiasi kepada karyawan membuat mereka memiliki pikiran dan ide yang bebas yang bisa diterapkan untuk kemajuan perusahaan. Jadi menerapkan kesetaraan di dunia kerja sangat penting agar karyawan bisa berinovasi dalam perusahaan. Pentingnya kesetaraan juga berarti memberi kepercayaan pada karyawan untuk menunjukkan potensinya bagi perusahaan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, jadi menurut saya, menerapkan kesetaraan di dalam dunia kerja sangat penting agar setiap karyawan bisa berinovasi dalam perusahaan dan dapat mengembangkan perusahaan. Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Begitu, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Kepemimpinan yang beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman dan terhindar dari konflik. Penelitian ini merupakan suatu tinjauan pada sikap kepemimpinan yang baik dalam menerapkan sikap-sikap pemimpin itu sendiri. Sebelum mengambil keputusan, tentunya seorang individu dihadapkan pada pilihan-pilihan alternatif yang harus dipertimbangkan. Etika dan moral menjadi petunjuk dan pijakan bagaimana individu tersebut mengeksekusi keputusannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, izin menambahkan dan dibutuhkan bagi suatu organisasi. Untuk itu, membentuk suatu teamwork yang baik dalam menjalankan kerjasama di suatu organisasi. Keberhasilan dari sebuah organisasi juga tergantung dari faktor kepemimpinan, teamwork, dan dari kinerja dari karyawan. Kepemimpinan yang beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman dan terhindar dari konflik. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 9, sebentar lagi ada gangguan. Nah, untuk soal nomor 9, pertanyaannya adalah bagaimana pemangku kepentingan eksternal
mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi, dan diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal tetap dapat mempengaruhi bisnis, seperti pelanggan dapat mengubah kebiasaan membeli mereka, pemasok dapat mengubah praktik distribusi, dan pemerintah dapat mengubah undang-undang atau peraturan. Pada akhirnya, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang. Nah, berbicara tentang implementasi etika di era globalisasi, berarti berbicara tentang bagaimana seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat tertentu dapat menata dirinya agar siap mengimplementasikan segala tindakannya sesuai dengan etika yang dapat diterima di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, organisasi, masyarakat, sampai pada lingkup nasional maupun internasional. Nah, berbagai kasus yang menunjukkan bahwa etika bisnis belum dijalankan secara maksimal, baik dilihat dari etika maupun keadilan konsumen. Konsumen ini merupakan pemangku kepentingan eksternal yang sangat hakiki dalam bisnis. Bisnis tidak mungkin berjalan jika ada konsumen yang menggunakan produk, barang, dan jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh pembisnis. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut Maaf, saya ulang. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan yang baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM, Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya, dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Mungkin cukup, ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya sudah cukup. Menurut saya udah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke nomor selanjutnya. Baik, nomor 10, kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Memberikan tanggung jawab organisasi kepada karyawan individu merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai, karena tanggung jawab tersebut tidaklah sesuai dengan kode etik yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari suatu organisasi. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawannya dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan karyawan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Dari sini kita bisa tahu bahwa memberikan tanggung jawab organisasi kepada karyawan merupakan suatu pelanggaran. Penerapan kode etik dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Sehingga kode etik ini berperan penting dalam berjalannya organisasi. Dalam mengambilan sebuah keputusan untuk kepentingan usaha organisasi harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial yang ada. Baik, apakah dari teman-teman ada yang menambahkan? Izin menambahkan, dengan memiliki kode etik, sebuah perusahaan juga dapat menguatkan merek atau identitas perusahaan sebagai organisasi bisnis yang dapat menjalankan praktik bersih serta berintegritas. Memiliki kode etik yang baik dan benar akan membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan menarik minat investor. Cukup, sekian. Baik, terima kasih. Dari teman-teman lain, ada yang mau menambahkan apa cukup?
Cukup. Dari saya juga cukup. Baik, kalau sudah semua, mungkin segitu hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.